Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah kepada kami sebuah hati untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya Roh Kudus, diamilah hati kami, kuasailah hati kami, supaya hati kami tertuju dan terarah hanya kepada firman saja. Dengarkanlah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9. Demikian dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini kita diajak belajar tentang doa dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca tadi firman Tuhan hari ini, dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sepertinya kok begitu gampang ya. Tinggal minta, cari, ketok, lalu kita mendapat. Sepertinya kita bisa mendapat apa saja dari Tuhan berdasarkan ayat ini. Padahal kita tahu dalam kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Oleh sebab itu marilah kita lihat ayat ini dalam konteksnya. Sebelumnya Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Seorang kedatangan tamu di malam hari dan dia tidak punya apa-apa untuk menjamu tamu itu. Lalu dia lari ke rumah sahabatnya, dia ketok pintu dan dia minta roti dari sahabatnya itu untuk menjamu keperluan tamunya. Dan orang itu segera mendapatkan apa yang dia minta. Pertanyaannya adalah, mengapa dia mendapatkan? Jawabnya sederhana. Karena mereka adalah dua sahabat. Dan mereka sama-sama tahu dan sama-sama menghidupi sebuah adat bahwa menyambut tamu itu adalah sebuah keluhuran. Menyambut tamu itu harus, seorang tamu, kapanpun mereka datang, harus disambut dengan layak. Mereka sama-sama tahu adat itu, dan mereka sama-sama sepakat pada adat istiadat itu. Itu sudah lekat di dalam alam bawah sadar mereka. Kalau orang kedatangan tamu kapanpun, mereka harus menjamu tamu itu dengan layak. Oleh sebab itu, ketika ada kejadian salah satu di antara mereka kedatangan tamu di malam hari, dan dia tidak punya sesuatu untuk ditawarkan, maka walaupun yang sahabat yang lainnya sudah tidur, maka kalau dia dibangunkan, dia akan bangun dan menolong. Hubungan persahabatan mereka melampaui rasa sungkan, melampaui rasa malu atau takut ngerepotin. Walaupun sebenarnya waktu itu memang pasti ngerepotin, tapi semua itu terlampaui oleh karena hubungan persahabatan di antara mereka. Jadi kuncinya ada di hubungan itu. Itulah maksud Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu. Maka dari sini kita juga menghubungkannya dengan masalah berdoa. Jadi pada dasarnya, doa itu adalah sebuah hubungan. Kita jangan melihat doa sebagai sebuah kewajiban. Kita malah capek jadinya. Kita juga jangan melihat doa sebagai sebuah mantra untuk memanipulasi Tuhan, untuk mengikuti keinginan kita. Doa yang seperti itu bukan doa namanya. Jangan pula memakai doa sebagai sarana untuk pamer atau show off kesalehan kita. Tidak ada gunanya, Tuhan tidak akan pernah terpesona. Tetapi mari kita melihat doa sebagaimana Yesus memandangnya, yaitu sebagai sebuah hubungan persahabatan dengan Allah. Fondasi doa adalah hubungan antara kita dengan Allah. Oleh sebab itu pertanyaan paling awal adalah, sudahkah kita punya hubungan dengan Allah? Dan seperti apakah hubungan kita dengan Allah? Baru dari situ kita bicara tentang kita dapat apa dari sebuah doa. Katakanlah sebagai contoh, bagaimana kalau ada seorang istri, kerjaannya minta gaji dari suaminya, padahal dia istri. Kalau status hubungannya istri dan suami, tetapi istrinya itu kerjaannya datang ke suami minta gaji, tentu tidak cocok, bukan? Atau bagaimana jika ada seorang murid datang ke seorang guru minta bisnis profit ke gurunya itu? Juga ini pun sangat tidak cocok. Atau bagaimana kalau ada seorang pegawai minta cinta dan pengorbanan dari majikannya? Sangat tidak cocok dan janggal. Mengapa? Karena hubungannya dengan apa yang dia minta itu tidak match,
tidak cocok. Banyak orang belum mendapatkan dirinya dalam hubungan yang benar dengan Allah, tapi dia sudah berani minta ini dan minta itu dari Tuhan. Belum membangun relasi yang benar dengan Allah, sudah minta ini dan minta itu. Padahal, kalau kita tidak terlebih dahulu membangun hubungan dengan Tuhan, akibatnya nanti yang kita minta itu salah. Dan kalau yang diminta salah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya? Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah, jikalau kita sudah terhubung atau kita sudah berada dalam hubungan yang benar dengan Allah, kita akan menjadi tahu apa yang sepantasnya kita minta di dalam doa kita. Tuhan Yesus mengumpamakan lagi, seorang bapa tidak akan memberikan ular kepada anaknya kalau ia minta ikan, dan tidak akan memberikan kalajengking kalau ia minta telur. Apa artinya ini? Artinya adalah, jika kita berada dalam hubungan yang benar dengan Allah, yaitu hubungan persahabatan, atau bahkan hubungan anak dengan bapa, maka kita juga tahu apa yang selayaknya kita minta. Kita akan mengenal permintaan yang benar kepada Tuhan. Kita tidak akan mungkin minta ular. Kita tidak akan mungkin minta kalajengking sebagai ganti telur. Seorang anak Tuhan, mana mungkin minta dalam doanya, Tuhan, tolong celakakan orang yang menjadi musuhku. Seorang anak Tuhan juga tidak akan minta korupsinya lancar. Seorang anak Tuhan juga tidak akan minta hasil nyonteknya membawa kelulusan. Tidak mungkin ini. Karena itu bukan permintaan yang cocok dengan hubungan yang kita punya dengan Tuhan. Seorang anak Tuhan tidak akan meminta rezeki yang bukan haknya. Seorang anak Tuhan, seorang sahabat Allah akan meminta hal-hal yang luhur, yaitu hal-hal yang dia tahu bahwa itu memuliakan Bapanya. Bukan malah sebaliknya, hal-hal yang bisa mempermalukan Bapanya. Jadi jika kita berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, justru kata-kata doa kita dan permintaan kita sendirilah yang akan berubah menyesuaikan dengan hubungan kita itu. Kita akan meminta yang benar dan hanya mengatakan kebenaran kepada Tuhan di dalam doa kita. Oleh sebab itu tidak salah ketika ada seorang yang berkata, prayer is the spirit speaking truth to the truth. Truth yang kedua itu huruf besar semua. Artinya doa itu sederhananya adalah dengan spirit yang benar kita mengatakan kebenaran huruf kecil kepada sang kebenaran huruf besar, yaitu Tuhan. Kebenaran yang dikatakan kepada sang sumber kebenaran berarti match, cocok dan ketemu. Itulah doa. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajar murid-muridnya bagaimana mengucapkan doa yang benar. Karena banyak sekali kita salah berdoa. Tetapi bagaimana kita bisa mengucapkan doa yang benar? Maka jawabnya kita harus kembali dulu kepada dasarnya, kepada fondasinya, yaitu hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita mengadakan hubungan dengan Tuhan seperti seorang yang berhadapan dengan pedagang, maka doanya akan menjadi doa seperti orang yang sedang berdagang kepada Tuhan. Dan bisa dipastikan doa seperti ini salah. Doa yang benar harus berangkat dari hubungan sahabat dengan sahabat atau hubungan anak kepada bapaknya. Dalam hubungan yang intim itu, dia tahu meminta yang benar kepada bapaknya. Maka disitulah baru match bunyi firman Tuhan hari ini. Mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kita akan meminta yang benar saja kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, pulihkan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ucapan-ucapan doa kita adalah ucapan-ucapan yang benar. Perkataan kebenaran akan meluncur dari hati dan mulut kita. Kalau doa kita mengungkapkan kebenaran, maka dalam titik inilah Allah tidak mungkin tidak mengabulkannya. Kiranya ini bisa menolong kita di dalam memahami apa itu doa yang dimaksud Tuhan Yesus. Dan sebelum kita berdoa, pulihkan dulu hubungan kita dengan Allah. Kiranya kita dapat melakukan firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Melalui firman hari ini Engkau menyapa kami tentang bagaimana seharusnya berdoa. Memang jika kami mendengar sekilas firman Tuhan hari ini, mintalah
maka akan diberikan. Carilah, maka kami akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Sepertinya apapun yang kami minta dari Tuhan akan dikabulkan. Tetapi terima kasih Bapa, melalui renungan hari ini kami diajarkan bahwa sebelum itu terjadi, kami harus punya dulu hubungan yang benar kepada Tuhan. Kami harus mengenal dulu siapa Tuhan yang kami ajak untuk berkomunikasi dalam doa kami. Tuhan itu adalah sang kebenaran yang sejati. Maka kami harus mendoakan juga, mengatakan juga hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Bapa. Maka ketika kami meminta hal-hal yang memuliakan Bapa, disitulah bunyi firman Tuhan hari ini akan benar-benar terwujud. Maka tolong kami Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan lagi, untuk lebih erat lagi berhubungan dengan Tuhan, agar melalui hubungan itu kami tahu apa yang seharusnya kami minta dari Bapa. Dan ketika kami sudah tahu apa yang seharusnya kami minta, maka apapun yang kami minta dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak mengabulkannya. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah hari demi hari kami melatih diri kami untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi walaupun seperti itu, kami tetap memohon, ya Tuhan, ajarlah kami berdoa, agar doa kami memuliakan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.